Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ibaratkan peperangan, Mas Rudi pernah perang nggak? Yang masuk menang apa kalah Mas Rudi? Ketika perang, ketika prajurit itu merayap, atau merayap, kemudian pakai kostum sama dengan dedaunan, sama dengan batu, sama dengan yang ditempati, maka dia tidak kelihatan. Orang yang merayap itu sulit ditembak. Dari sini jenengan pun paham arahnya penjelasan ini. Oh, alhamdulillah belum paham. Berarti tugas Ustadz tambah dawa, alhamdulillah. Kalau paham jenengan Ustadz di pensiun, alhamdulillah, alhamdulillah. Jenengan nggak bisa sholat khusyuk itu ya alhamdulillah. Jadi Ustadz jelas no terus. Bolak-balik nggak apa-apa. Nggak ada penjahat ya polisi pensiun. Alhamdulillah jenengan nggak paham-paham. Guyon-guyon. Jadi dengan sujud yang ikhlas, itu setan tidak bisa melihat frekuensi kita. Gitu maksudnya. Ibaratnya perang itu kalau merayap, merangkak, itu sulit ditembak. Sakit dipahami analog ini? Saya pernah ngeraket nyamuk di kamar. Dedek, dedek. Masih ya? Dedek. Sudah habis. Gak taunya saya berbaring. Loh, ke ono rek masa Allah. Peristiwa ini saya menjadikan, oh ternyata ketika kita posisi rendah, yang musuh gak kelihatan jadi kelihatan. Oh ini maksudnya kita disuruh rendah. Kalau rendah hati, kesirikan kita kelihatan, setan itu kelihatan. Sakit dipahami? Betul nggak? Ya, Masya Allah. Posisi sujud yang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tidak bisa menggoda. Kalau posisinya itu sudah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib fasjudu lillahi wa'budu. Sekarang jenengan saya tanya, mau enggak ayat ini sebagai pengalaman rohani atau hanya sekedar penjelasan? Pengalaman rohani. Kalau sudah pengalaman rohani, pernah sujud enggak mau bangkit, ya Allah ayat ini indah sekali. Seindah kekasih ketemu kekasih. Semoga manfaat. Sekarang jenengan saya ajak untuk meriadoi sujud tilawah. Ini kalau dibahas ayatnya itu dahsyat Pak Yoko. Kalau dibahas satu persatu ayat saja, itu sujudnya malaikat, sujudnya gunung, langit, bumi menyatu dengan semesta. Jadi hakikatnya sujud di dalam sholat, sujud ketika sujud tilawah, itu menyatu dengan alam semesta. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jawab, kita manusia yang kecil, mikrokosmos. Ibu ini mikrokosmos sama kosmos. Oh, kayaknya kosmos ini lebih setia dengan kosmos. Mikrokosmos kecil, makrokosmos besar. Ibu-ibu suka ke makro? Makro itu loh. Ya Allah. Manusia ini bagian daripada alam semesta nggih? Nggih. Kecil enggak? Dalam bahasa tasawuf, Fadi biasanya diibaratkan debu. Betul enggak? Debu itu kalau kena angin, layak sombong? Layak sombong? Enggak layak kan? Apanya yang disombongkan? Ya, manusia bagian daripada alam semesta.
Kita disuruh lihat matahari supaya membesarkan Allah. Kita disuruh melihat gunung, ya Allah, Allahu Akbar. Kita disuruh lihat laut samudra, Allahu Akbar. Ketika ada ombak dan tsunami, ya Allah. Ketika ada puting beliung, ya Allah. Itu supaya kita rumongso kecil dan asli kita itu memang kecil. Gara-gara sombong inilah akhirnya jilbabnya untuk mumbul-mumbul didik. Ayu didik sombong, sugih didik sombong, pinter didik sombong. Jujur ya, kita ini sering sombongnya apa rendah hatinya? Diakui dan tidak, kita itu termasuk daripada aba wastakbaro. Jujur ya, kita ini disuruh sujud agak lama mulet-mulet enggak Pak Yogo? Mista, itu bagian daripada sombong. Itu bagian daripada sombong, bagian dari aba wastakbaro. Jenengan mau saya ajari sujud agak lama, enak, ikhlas, nopo terpaksa. Aslinya kan bukan saya yang mengajari, tapi Quran hadis Rasulullah yang ngajari, kalla la tuti'u wasjud waqtarid wasjudu lillahi wa'budu. Ada apa dengan hati kita ketika ketemu Allah enggak betah, ketika ketemu setan, biasa setan dengan setan besti satu frekuensi. Yang paling ditakuti iblis dan setan itu sujud. Karena dia nggak mau sujud. Buktinya dia mengatakan sampai lari kok. Lari ini. Ketika kita sujudnya bersama Allah, lari itu. Tapi kalau kita sujudnya itu sujud-sujudan, berarti sujudnya masih bersama dengan setan. Dia paling takut sujud kita konek kepada Allah. Kalau sujud kita konek kepada Allah, pasti dia lari. Lari, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Kenapa dia mengatakan celaka? Ya Allah, itu kok mau sujud ya? Jadi yang membedakan jin dan manusia, setan itu sujud. Sujud, mintalah kepada Allah, dicintakan sujud. Karena saya belajar sujud bersama dengan alam semesta Pak Edi, apa yang terjadi pada alam semesta, itu rodok sinyalnya nyambung titik-titik. Rudi, saya ngomong titik-titik, biar dikasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.